Part 23. Apa hubungan Kenzo dan Naila? Pemandangan di taman gedung Gonggong tadi sore tidak seindah biasanya. Semua itu terjadi karena Kenzo. Entah kenapa aku harus bertemu dengan laki-laki itu di sana. Padahal beberapa hari yang lalu dia juga menghubungiku melalui sosmed. Aku dengan tegas mengirim pesan kepadanya agar menjauhiku. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman lagi dengan Farid hanya karena perbuatan Kenzo. Bagiku sekarang, dia hanya masa lalu, tidak lebih. Aku telah menetapkan hati untuk mencintai laki-laki yang kini berada di sampingku. Aku sudah ikhlas memberikan segalanya untuknya. Aku yakin kalau Farid suami idaman. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak dapat kupahami atas apa yang Farid katakan tadi sore di taman. Dia mengaku bertemu dengan penulis yang bernama Rafa setiap hari. Apa dia tahu kalau Rafa itu aku? Kenapa dia menyembunyikan hal ini? Kok diam aja sayang? Jangan bilang lagi mikirin orang yang baru ketemu dengan kita tadi di taman. Bukan Farid namanya kalau tidak membuatku kesal. Dia mengembangkan senyumnya kepadaku. Saat ini kami sedang berbaring di tempat tidur. Mulai lagi, senang banget ya bikin aku kesal. Kenapa harus kesal? Nanti ujung-ujungnya kamu sendiri yang uring-uringan kalau ngungkit masa laluku. Aku menyadarkan apa yang selalu dia lakukan jika membicarakan Kenzo. Itu karena aku gak ingin istriku masih mengingat masa lalu. Kalau gitu, stop bahas tentang dia. Oke sayang. Dia pun membelai rambutku. Oh iya, apa maksud ucapan kamu tadi saat di taman? Tanyaku kepadanya. Yang mana sayang? Kamu tadi bilang ketemu penulis yang bernama Rafa setiap hari. Kenyataannya memang gitu. Sekarang juga dia di sampingku. Aku tidak percaya ini. Ternyata Farid sudah mengetahui tentang Rafa. Maksudnya, Rafa itu singkatan dari Keira dan Farid. Benar kan sayang? Dia benar-benar membuatku terdiam. Kenapa diam? Ada yang salah? Kamu kok tahu? Dari awal aku udah tahu sayang. Jadi jangan bilang aku baru mencari keberadaanmu setelah menebak kehamilanmu. Itu nggak benar. Walaupun hatiku sakit setelah melihatmu berpelukan dengan Kenzo, aku nggak mungkin melupakanmu. Aku udah pernah bilang kalau kamu akan tetap menjadi istriku selamanya. Aku sangat terharu mendengar penjelasan Farid. Ternyata selama ini aku salah menilai dirinya. Padahal aku selalu berpikir kalau Farid hanya peduli kepada calon anak kami. Sungguh, aku benar-benar merasa bersalah. Kamu boleh tanya Mami, kalau kamu masih tetap gak percaya. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Aku tidak perlu meyakinkan dirimu agar percaya sepenuhnya padaku. Aku ingin waktu yang menjawabnya. Kamu ternyata bisa romantis juga. Sikap egois kamu tiba-tiba hilang ya. Aku mengusap pipinya. Aku mampu melakukan apapun demi seorang Keira Larasati alias Rafa. Dia tersenyum lalu mendaratkan ciuman di dahiku. Wow, kamu bisa gombal juga. Aku mengoloknya. Makin berani ya sama suami sendiri. Dia mencubit pipiku. Oh ya, ternyata istriku jago nulis. Kenapa gak tunjukin bakatnya dari dulu? Pengen kasih kejutan aja. Pantas aja masa lalu kamu susah move on. Ternyata cewek yang dia suka banyak kelebihannya. Gak hanya cantik, tapi juga penulis. Farid selalu saja mengungkit masa lalu. Heran. Ternyata aku cantik ya. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan supaya dia tidak mengingat Kenzo. Kalau gak cantik, gak mungkin aku tergila-gila. Tergila-gila tapi nyakitin. Karena aku kesal lihat wajah kamu saat awal pernikahan. Kelihatan banget terpaksa nikah dengan cowok setampan aku. Padahal masih kalah jauh dari Kenzo. Mulai lagi deh. Aku pun membalikkan badan membelakanginya. Laki-laki yang berstatus sebagai suamiku tersebut langsung mendekapku
Dia membisikkan sesuatu yang membuatku tidak mampu menolaknya. Dia meminta haknya sebagai seorang suami. Aku pun menjalankan kewajiban sebagai istri dengan ikhlas. Sore ini, aku dan mami mertua sedang menikmati acara televisi. Aku sangat bahagia karena dapat tertawa bersama wanita paruh baya itu. Beliau mertua idaman. Dia selalu memberikan yang terbaik untukku. Walaupun saat itu dia tidak dapat mencegah Farid agar tidak mengusirku dari rumah ini. Farid anak kesayangan mami mertua. Dia selalu memanjakan laki-laki itu sejak kecil. Aku mengetahuinya dari Kak Ratu. Oleh karena itu, saat Farid mengusirku karena kesalahpahaman dengan Kenzo, mami mertua tidak mampu membujuk anaknya tersebut. Aku tidak pernah merasa kesal kepada mami mertua, walaupun dirinya tidak dapat mencegah Farid kala itu. Aku yang baru mengenal putra tunggalnya tersebut sangat paham dengan sikapnya, egois dan keras kepala. Akan tetapi, Farid memiliki sisi yang berbeda setelah hampir setahun mengenalnya. Dia juga mampu bersikap mesra kepada wanita yang telah dia nikahi. Dia juga berhasil membuat hati ini luluh hingga memberikan cinta tulusku hanya untuknya. Mami bahagia melihat kemesraan kamu dan Farid. Mami bersyukur karena akhirnya kamu membalas perasaan anak mami. Aku tidak mengerti apa maksud wanita parubaya itu. Selama ini sangat jelas kalau aku yang selalu mengalah menghadapi Farid. Maksudnya Mi? Tanyaku ingin tahu. Farid udah cerita ke mami kalau kamu sudah mengaku mencintainya. Aku tidak menyangka kalau seorang Farid juga ternyata menceritakan tentang ungkapan cintaku terhadap dirinya kepada ibunya. Dasar laki-laki menyebalkan. Farid cerita tentang itu ke mami. Iya sayang, kamu tidak tahu kalau dia sangat bahagia karena cintanya selama ini sudah terbalas. Mami masih ingat kekhawatiran Farid sebelum dia mengusir kamu kala itu. Kekhawatiran apa, Mi? Waktu itu kamu gak ikut makan malam. Dia dengan semangat membawakan makanan untuk kamu ke kamar. Dia tampak khawatir karena merasa bersalah. Dia cerita di meja makan kalau dia sudah membuatmu sedih. Aku sangat terharu mendengar penuturan mami mertua. Aku masih sangat ingat kalau saat itu Farid telah membuatku kesal hingga tidak bersedia makan malam bersama. Padahal selama ini aku berpikir kalau perhatian yang dia lakukan malam itu merupakan ide mami mertua. Ternyata salah. Sore Mi, sayang, tiba-tiba terdengar suara Farid. Dia langsung duduk di sampingku. Lagi ngomongin apa nih? Tanya laki-laki itu lalu mencium perutku. Ngomongin kamu, jawabku sekenanya. Hebat ya, ngomongin suami di belakang. Ngomonginnya kan yang baik-baik. Mami mertua turut menimpali. Oh ya, mami tinggal dulu ya, mau mandi. Wanita parubaya itu pun beranjak meninggalkan aku dan Farid di ruang TV. Kamu mandi Gi? Aku menangkupkan kedua tanganku ke wajah Farid. Tumben romantis banget. Gak salah dong romantis sama suami sendiri. Pasti karena merasa bersalah nih, karena baru ngomongin aku. Bisa jadi. Aku pun mengembangkan senyum kepadanya. Farid tidak tahu kalau aku merasa tersanjung setelah mendengar cerita yang mami mertua sampaikan tadi. Ternyata laki-laki itu memiliki perhatian dan rasa peduli yang besar terhadap diriku. Selama ini aku sering salah menilainya. Hari ini kandunganku memasuki usia 8 bulan. Hatiku makin berbunga-bunga karena sudah tidak sabar ingin bertemu sang buah hati tercinta. Aku juga makin bersyukur dengan perhatian dan kasih sayang yang Farid tunjukkan. Ya, walaupun kadang beda pendapat di antara kami tetap ada. Pagi ini aku memilih berjalan mengelilingi halaman rumah setelah Farid berangkat ke kantor. Mami mertua menyarankan demikian agar kakiku lebih banyak bergerak supaya tidak bengkak karena hamil tua.
Setelah merasa lelah, aku pun duduk di kursi teras sambil menikmati teriknya mentari pagi. Aku merasakan nikmat luar biasa yang berbeda dari cerita teman-teman saat hamil anak pertama. Aku sama sekali tidak terlalu merasakan mual. Anak dalam kandunganku sangat mengerti dengan keadaan mamanya yang harus hidup sendiri saat awal kehamilan. Dia sama sekali tidak membebaniku. Aku sangat beruntung dengan pengertian sang buah hati tercinta. "Pagi, Kak," suara Naila mengagetkanku. Dia tampak rapi seperti biasanya karena akan berangkat ke kampus. "Pagi, Nay. Udah mau berangkat nih?" Aku membalas sapaannya. "Iya, Kak." Dia pun duduk di sampingku. "Lagi nunggu seseorang ya?" Tanyaku penasaran karena melihat Naila tidak langsung menuju garasi. "Iya, Kak. Aku nggak bawa kendaraan sendiri hari ini." "Nunggu siapa?" "Nunggu teman, Kak. Itu dia udah datang." Naila menunjuk ke arah mobil yang berhenti di depan teras. Aku sangat terkejut melihat sosok yang keluar dari kendaraan roda 4 tersebut. Sejak kapan laki-laki itu mengenal Naila? Apa dia tidak tahu kalau Naila adik kandung Farid? Aku pun langsung berdiri lalu beranjak memasuki rumah. Aku tidak ingin bertemu dengan laki-laki itu. Sebelum aku masuk tadi, wajahnya tampak heran seperti orang terkejut. Apa tujuan pria tersebut mendekati Naila? Terus terang, aku sama sekali tidak merasa cemburu melihat Kenzo kini dekat dengan Naila. Namun, aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman dengan sang adik ipar. Aku sangat tahu seperti apa perasaan wanita itu setelah ditinggalkan Damar. Tidak masalah jika Naila ingin melupakan masa lalu dan membuka hati untuk yang baru. Namun, satu hal yang membuatku kesal, kenapa laki-laki itu harus Kenzo? Apa yang akan Farid katakan jika mengetahui hal ini? Aku sangat tahu seperti apa rasa benci yang Farid miliki terhadap Kenzo. Mampukah dia menerima kenyataan kalau saat ini Naila sedang dekat dengan Kenzo? Sampai-sampai pria itu bersedia menjemput Naila ke rumah ini. Aku berharap agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara diriku dan Farid karena kedekatan Kenzo dengan Naila. Semoga dia tetap percaya kalau aku sudah melupakan masa lalu dan hanya mencintai dirinya. Mungkin sebaiknya aku memberitahukan yang sebenarnya kepada Farid. Semoga dia tidak terkejut mendengar kenyataan ini dan menerima keputusan adiknya. Aku tidak ingin menghalangi kedekatan Naila dan Kenzo, karena yang terpenting adalah melihat dia bahagia. Semoga tidak ada maksud terselubung Kenzo terhadap Naila. Apakah Kenzo serius terhadap Naila?